Kembali lagi bersama saya Cika Lawang masih di 98,9 Sonora FM News Traffic and Music dan masih disiarkan langsung dari kantor BPPOM ya di Semarang nih sahabat Sonora. Dan tentunya masih berbicara tentang kosmetik nih. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin saya masih lanjut mau ke Mbak Rachel ya. Kita ngomongin dari tadi kan seputar kosmetik banyak banget, seru banget. Kemudian dari tadi juga disebutkan adalah Duta Kosmetik Aman. Sebenarnya apa sih tugas dari Duta Kosmetik Aman ini? Oke, jadi Duta Kosmetik Aman, kami ini pastinya untuk mensosialisasikan kosmetik aman ya, just like our title gitu. Nah, it's been a fun adventure sih untuk, mungkin satu tahunan ya kita ya. Nah, sudah satu tahunan kita menjadi duta, full of ups and down pastinya. Kita bisa ketemu orang-orang baru, kita ke lingkungan baru, dan kita tuh ya menceritakan, kita sharing, kalau kita sebutnya KIE, komuni komunikasi informatif dan edukatif gitu. Oke, Jadi heeh. ya, I call it socialization gitu, Mhm. kasih tahu nih, ke teman-teman dan ke community around us, gimana sih cara pakai kosmetik aman, gimana cara memilihnya, Mhm. gimana, the boundaries untuk, having cosmetics and actually their usage gitu. Oke. Nah mungkin, ke Kak Modes ya, dari kalian berdua sendiri ada nggak sih selama ini tantangan selama menjadi duta kosmetik aman ini? Ya, baik. Kalau tantangannya itu Mhm. tuh pada saat kita masih KII gue lingkup ibu-ibu. Oke, Itu kenapa tuh? pertanyaan yang muncul dari ibu-ibu nggak mulai dari Mas, aku kan cewek nih, agak sangat sulit nih untuk menjelaskan ke maksudnya udah beda yang jauh dan pertanyaan mereka tuh kayak Mas, gimana nih cara ngilangin flek hitam di muka? Oh, Terus ini biar ngilangin flek itu gimana gitu-gitu. Terus ya sayanya sedikit kesulitan juga untuk menjawab itu. Jadi saya cuma bilang, Ibu, kalau memang ingin seperti itu, kita memang harus menggunakan kosmetik yang aman. mhm. Dengan cara tadi kita harus cek lagi, yaitu ceklik tadi itu ya. Terus sama satu, kita tuh benar-benar harus menghindari dari dibuat dengan made krim ya. Mhm. Jadi itu benar-benar harus menghindari krim yang punya kandungan merkuri. Itu yang justru menyebabkan flek hitam tambah banyak. Nah, jadi kita selalu menjelaskan ke bukan cuma baby tapi ke teman-teman semuanya juga bahwa benar-benar kita harus menghindari kosmetik yang punya kandungan-kandungan berbahaya di dalamnya. Salah satunya itu merkuri. Seperti itu, Gitu. Kak. Oke. Kalau dari Kak Cicel sendiri ada tantangan nggak? Atau ada pengalaman berkesan apa nih selama menjadi duta kosmetik aman ini? Kalau tantangan tuh pasti everything is a challenge ya sebenarnya karena, kembali lagi banyak banget, eee, the problems that I face itu lebih ke gender. Orang Oke. dengar kata Mhm. kosmetik langsung automatically mereka akan stereotype, "Oh, kosmetik itu adalah sesuatu buat cewek. Aku cowok ngapain aku berdiri di sini?" Gitu. Karena kan tidak setiap KIE yang aku datangi itu ada misalnya ada models atau ada teman-teman duta yang cowok lainnya gitu. Kembali lagi implying the good concept of kosmetik itu seperti apa dan kalau yang berkesan, salah satu KIE saya itu pernah dilakukan di daerah Kediri, Oke. itu kepada salah satu, apa ya, mungkin asosiasi, perkumpulan, makeup artist, di, wilayah Kediri gitu. Mhm. Nah, ini berarti lebih challenging Iya. ya dari saya yang hanya personally using, makeup, ketemu sama expert-expert-nya gitu. Ya banyak banyak tantangannya, salah satunya itu mereka sempat bertanya kepada saya nih, "Mbak, kalau misalnya saya share racikan foundation saya nih, gimana nih?" Gitu. Nah, ya, of course saya sendiri nggak bisa bilang boleh atau tidak, Iya. tapi, saya selalu bisa remind, Mhm. kalau misalnya untuk personal usage itu no problem, selama yang kita pakai itu dari yang kosmetik aman, jangan sampai expired Mhm. gitulah, sesuai dengan checklist tadi Mhm. gitu. It's really challenging sih jujur ya, karena, Oke. Heeh. mungkin mereka juga lebih paham nih seluk-beluknya kosmetik daripada saya sendiri, Mhm. tapi ya we're doing our parts gitu. Oke. Berarti emang di luar sana pun juga ternyata masih banyak yang meracik sendiri ya? Betul, Mhm, masih mhm, banyak, mhm. aku pun juga saya Iya, pun iya. juga kaget ya karena, Mhm. with social media sekarang dan sebenarnya access to purchasing Mhm. yang relatively gampang ya, tapi sayang sekali memang karena kita sangat gampang untuk purchase itu masih banyak banget produk yang beredar segampang itu dan mereka tidak aman gitu. Oke, luar biasa. Nah itu dia, makanya kalau misalnya beli produk lebih teliti lagi, lebih dicek lagi, dan mungkin kalau misalnya produk-produk lokal sekarang udah banyak yang bagus juga ya, dan menyesuaikan skin tone kulit orang Indonesia juga gitu. Mungkin beralih ke Bapak Abdul Mufid ya.
Bapak ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat selaku konsumen nih, sebagai Iya. konsumen? Jadi badan kita, tubuh kita jauh lebih mahal harganya daripada kosmetik yang kita beli. Jangan sampai badan kita, tubuh kita yang harganya tidak ternilai itu justru rusak oleh sesuatu yang tidak begitu besar nilainya gitu. Ini sangat penting, cinta terhadap diri sendiri itu juga penting, bahwa keinginan kita untuk tampil menarik itu jangan kemudian nafsu itu mengalahkan rasionalitas kita. Tetap kita harus melihat suatu secara rasional dalam berkonsumsi, tidak konsumtif kosmetik istilahnya. Karena saya pikir juga walaupun kosmetik itu aman, kalau pakainya juga berlebihan juga akan jadi tidak aman lagi gitu kan. Apalagi yang sudah ilegal itu lebih parah lagi kan gitu. Sehingga kita harus tidak bersikap konsumtif dalam kosmetik, tapi harus kritis dan rasional sesuai dengan kebutuhan kita. Hingga pada lembaga-lembaga pemerintah termasuk Balai POM, lembaga-lembaga ini kita berharap betul untuk semakin intens mengawal ini, karena taruhannya adalah masyarakat gitu. Jadi disampaikan ada poin-poin yang cannot turun gitu. Jadi ketika sudah terjadi tidak dapat kembali lagi. Ini luar biasa sekali, saya baru tahu bahwa kalau merkuri itu memang tidak bisa disembuhkan lagi efeknya. Ini jadi PR bersama. Ayo kita proyek bareng-bareng persoalan ini supaya masyarakat terselamatkan. Oke, luar biasa Bapak. Dan terakhir Bapak Lintang, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Ya, sekali lagi untuk masyarakat, kemudian untuk generasi muda kita, milenial kita, dan kosmetik ini adalah memang bagian dari hidup kita ya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Tetapi sekali lagi, kita memang tetap harus waspada, kita harus perhatian untuk kita dan anak-anak kita ke depannya bahwa hati-hati dalam penggunaan kosmetik. Kita harus ingat, selalu ingat cek klik gitu ya, cek kemasan, cek label izin edar dan kadaluarsa. Juga yang paling penting juga hati-hati tadi untuk pembelian secara online. Tadi udah disampaikan tips-tipsnya bagaimana kita beli di official store-nya, kemudian lebih baik kita beli secara langsung sehingga kita mengetahui bagaimana bentuk kemasannya. Dan sekali lagi, kalau memang kosmetik itu tidak untuk mengobati, ya, ini yang paling penting. Kosmetik tidak untuk mengobati, tidak mengobati, dia hanya memperbaiki. Tidak, tidak ada kosmetik yang bisa merubah secara instan, ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Kalau kita paham terkait dengan konsep kosmetik tersebut, insya Allah kita juga akan makin sedikit kita terpapar kosmetik yang ilegal. Dan sesuai tema kita di Indonesia 78 tahun ini, kita memang harus merdeka dari kosmetik ilegal. Baik, luar biasa. Itu dia tadi obrolan kita seru sekali ya. Terima kasih banyak Bapak, kemudian kakak-kakak terima kasih. Dan sahabat Sonora harusnya kita juga semakin sadar lagi ya kalau misalnya penggunaan kosmetik ini juga secukupnya. Kemudian habis itu produknya dicek lagi apakah sudah benar izinnya, kemudian kandungan-kandungan di dalamnya itu juga nggak kalah penting. Dan sahabat Sonora nggak kerasa kita harus berpisah ya. Terima kasih Bapak waktunya, terima kasih juga kakak-kakak waktunya dan sahabat Sonora. Cika Lawang pamit. Thank you. Sampai jumpa.